Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Safia. Nama saya Muhammad Ali Fadilah. Saya Maulida Aulianisa. Di video ini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan sedikit materi tentang akad musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian akad musyarakah dan perbedaannya dengan akad murabaah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akad musyarakah. Musyarakah atau disebut juga syirkah atau syarikah berarti percampuran atau penggabungan harta antara dua pihak atau lebih, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pembagian yang satu dengan lainnya. Dalam praktiknya, musyarakah adalah bentuk kerjasama, kemitraan, partnership antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu perbedaan akad musyarakah dan akad murabaah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan terlibat dalam kegiatan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Sementara itu, akad murabaah adalah akad jual beli dengan penambahan keuntungan yang diketahui. Keuntungan menjadi milik penjual dan pembeli mendapatkan barang. Kerugian terjadi jika pembeli gagal membayar cicilan dan harus ada kesepakatan lanjutan antara penjual dan pembeli terkait hal ini. Dan juga saya akan menjelaskan jenis-jenis akad musyarakah. Musyarakah terbagi dua kategori utama, yaitu yang pertama musyarakah kepemilikan atau syirkah al-amlak, terjadi secara otomatis bukan karena perjanjian. Terdiri dari yang pertama syirkah ikhtiar, yaitu pencampuran hak milik berdasarkan kehendak bersama, misalnya dua orang membeli barang secara patungan. Yang kedua syirkah jabar, yaitu pencampuran hak milik yang terjadi tanpa kehendak, seperti kepemilikan warisan oleh beberapa ahli waris. Kedua, musyarakah akad atau syirkah al-akad, terjadi karena adanya perjanjian kerjasama untuk mengelola usaha. Syarat sahnya antara lain, kegiatan usaha yang dijalankan bisa diwakilkan. Bagian keuntungan harus jelas dan tidak dalam bentuk nominal tetap. Keuntungan harus dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis musyarakah akad. Yang pertama yaitu syirkah inan. Dalam akad ini, para pihak bekerja sama dengan kontribusi yang berbeda, entah dari segi modal maupun tenaga. Misalnya, salah satu orang punya modal sementara yang lainnya punya keahlian dan waktu untuk menjalankan bisnis. Meskipun kontribusinya berbeda, keuntungan tetap dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua adalah syirkah wujub. Ini adalah bentuk kerjasama tanpa melibatkan modal sama sekali. Kok bisa? Karena pada dasarnya adalah kepercayaan dan reputasi. Biasanya digunakan dalam dunia perdagangan, di mana mitra bisnis mendapatkan barang secara kredit karena dipercaya oleh pemasok. Selanjutnya, syirkah mufawadah. Ini merupakan kerjasama yang bersifat seimbang, artinya semua pihak memberikan kontribusi yang sama besar, baik dalam bentuk modal, tanggung jawab, maupun risiko. Akad ini menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dan yang terakhir yaitu syirkah mudarobah. Ini adalah kerjasama antara pemilik modal dari pengelola usaha. Pemilik memberikan modal sedangkan pengelola menjalankan usahanya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, maka pemilik modal yang menanggungnya, selama kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola. Jadi, dari 4 jenis akad musyarakah ini masing-masing memiliki keunikan dan kegunaan yang berbeda. Yang terpenting, semua dilandasi oleh prinsip transparansi, keadilan, dan saling percaya. Selanjutnya yaitu penerapan perlakuan akuntansi dalam akad musyarakah. Dalam ekonomi syariah, setiap akad yang dijalankan harus tercermin secara jelas dalam laporan keuangan. Nah, untuk akad musyarakah ini, perlakuan akuntansinya diatur dalam PSAK 106,
PSAK ini mengatur 4 aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyumbangkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi masing-masing pihak. Dengan adanya aturan PSAK 106 ini, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan adil. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bekerja sama. Jadi, penting banget buat kita memahami bagaimana perlakuan akuntansi ini bekerja, agar bisnis syariah bisa dijalankan dengan profesional dan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu detail penerapan akuntansi pada akad musyarakah. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana proses pencatatan dilakukan sesuai standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 106. Yang pertama adalah pengakuan dan pengukuran. Investasi musyarakah diakui pada saat terjadi penyerahan kas atau aset non-kas kepada mitra aktif. Untuk aset berbentuk kas, nilai diakui sebesar jumlah uang yang diberikan. Tapi, kalau asetnya bukan kas, maka penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar. Artinya, beberapa nilai yang pantas atau sebanding di pasaran saat itu. Kalau nilai wajarnya ternyata lebih tinggi dari nilai tercatat, maka selisihnya dicatat sebagai keuntungan tangguhan yang diamortisasi. Sebaliknya, kalau nilai lebih rendah, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian. Hal ini penting agar nilai investasi yang dicatat benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kemudian dari sisi penyajian, investasi musyarakah akan disajikan sebagai aset investasi dalam neraca, karena memang merupakan bentuk penanaman modal. Sementara itu, laba atau rugi yang timbul dari hasil musyarakah akan dilaporkan dalam laporan laba, rugi perusahaan. Jadi, semua keuntungan dan kerugian tetap tercermin secara akuntabel. Misalnya musyarakah mutanah kisah atau bentuk lainnya. Itu informasi seperti presentasi kepemilikan masing-masing mitra, kontribusi modal, dan jangka waktu akad, hingga proporsi bagi hasil. Semuanya wajib diungkapkan secara jelas. Tak hanya itu, entitas juga perlu menyampaikan risiko yang mungkin timbul, serta memanfaatkan ekonomi yang diharapkan dan kerjasama tersebut. Semua ini bertujuan agar laporan keuangan bisa dibaca secara transparansi dan adil oleh semua pihak yang terlibat, baik mitra aktif maupun pasif. Dengan penerapan yang sesuai PSAK 106 ini, akuntansi dalam akad musyarakah menjadi lebih terstruktur, transparan, dan tetap sesuai prinsip syariah. Ini adalah salah satu bentuk nyata integritas antara ilmu akuntansi modern dan nilai-nilai Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran PSAK nomor 6 atau biasa yang disebut dengan pernyataan standar akuntansi syariah, yaitu memberikan pedoman pihak yang terlibat dalam akad musyarakah atau mitra aktif pasif dalam melakukan pencatatan akuntansi yang konsisten dan transparan. Pencatatan akuntansi musyarakah ini menjadi dasar untuk menentukan bagi hasil dan pertanggungjawaban pengelolaan usaha. Menerapkan PSAK nomor 6 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ada beberapa peran penting PSAK nomor 6, yaitu memberikan pedoman pencatatan akuntansi musyarakah yang bagaimana ditetapkan harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Berikut adalah contoh penerapan PSAK nomor 6, yaitu adalah dalam perbankan syariah, bank yang memberikan pembiayaan musyarakah harus mengukir transaksi tersebut sebagai investasi musyarakah dan pencatatan sesuai pernyataan standar akuntansi syariah nomor 6. Mitra aktif atau yang mengelola usaha juga harus mencatat sebuah transaksi terkait usaha tersebut, termasuk pengakuan laba dan rugi dan bagi hasil. Penjelasan ini mengarah tepat pada inti praktik akuntansi dalam pembiayaan musyarakah, yaitu dalam perbankan syariah, bank yang memberikan pembiayaan musyarakah akan mencatat
transaksi tersebut dalam investasi musyarakah sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi syariah nomor 6. Berikut kami cantumkan beberapa pertanyaan untuk pemahaman tentang materi kami, yaitu akad musyarakah. Kesimpulannya yaitu akad musyarakah adalah bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal dalam bentuk kas atau aset untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal. Dalam akuntansi syariah, penerapan musyarakah diatur dalam PSAK 106 yang mencakup 1. Pengakuan, 2. Modal diakui saat diserahkan, bagi hasil diakui saat hak atas laba ditentukan, 3. Pengukuran, 4. Modal diukur berdasarkan nilai wajar pada saat penyerahan, termasuk jika modal berupa aset non-kas, 5. Penyajian, 6. Investasi musyarakah disajikan dalam laporan keuangan sebagai aset, bagi hasil disajikan sebagai pendapatan, 7. Pengungkapan, 8. Harus ada informasi mengenai nisbah, jenis modal, jumlah bagi hasil, serta resiko, agar tercapai transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan penerapan PSAK 106, entitas dapat mencatat transaksi musyarakah secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.